Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallif hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, para jamaah Masjid Al-Maghfirah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Kita masih dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan majelis ta'lim. Mudah-mudahan semua amal ibadah, amal soleh yang kita kerjakan diterima dan diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari akhir. Para jamaah rahimakumullah, melanjutkan kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin di dalam bab tentang perintah menjaga sunnah-sunnah dan adabnya. Bab tentang al-muhafadhah fi sunnati wa adabiha oleh Imam An-Nawawi. Sebelum masuk di dalam bahasan hadisnya diberikan pengantar beberapa ayat suci Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh utusan Allah, oleh Rasulullah, maka ambillah, kerjakanlah. Dan apa yang dilarang oleh utusan Allah, oleh Rasulullah, maka jauhilah, tinggalkanlah. Jadi para jamaah rahimakumullah, perintah itu secara syariat itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi juga ada perintah itu nanti yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu juga disebut sebagai syariat. Ya. Jadi kalau Allah subhanahu wa ta'ala itu memerintahkan kepada kita umat manusia, orang-orang yang beriman, itu mesti melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang merupakan wahyu tertulis Al-Quran itu melalui perantaraan malaikat Jibril. Sedangkan perintah yang langsung itu datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pun juga merupakan wahyu dari Allah, tetapi yang tidak tertulis. Dan apa yang datang dari Rasulullah itu, yang kalau di dalam kajian ilmu hadis atau studi hadis itu ada 3 fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama itu hadis, baik perkataan, perbuatan maupun ketetapan Nabi itu bersifat memperkuat atau mendukung, mengokohkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi muakkidah wa muqarrirah. Ya, jadi menguatkan dan mengokohkan. Yang kedua, fungsi hadis terhadap Al-Quran itu adalah mufassilatun wa mufassiratun, yaitu memerinci apa yang ada di dalam Al-Quran yang bersifat global
dan sekaligus menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran. Misalnya kalau fungsi hadis yang pertama tadi itu, di dalam Al-Quran kita oleh Allah diperintah untuk sholat. Maka Rasulullah juga memerintahkan kita sholat. Bahkan Rasulullah menyebut sholat itu termasuk rukun Islam. Ya. Kemudian contoh yang kedua ini, hadis itu merinci dan menjelaskan ketentuan yang ada dalam Al-Quran. Misalnya Allah hanya memerintahkan kepada kita untuk aqimus sholat, dirikanlah sholat. Tapi bagaimana tata cara sholat, kita tidak tahu kalau langsung ngambil dari Al-Quran. Mesti harus melalui hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Zakat, itu kita diperintah untuk membayar zakat, tapi ketentuan syarat zakat itu bagaimana, kita tidak tahu kalau tidak berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis di sini berfungsi sebagai pemerinci atau penjelas dari ketentuan yang sudah ada di dalam Al-Quran. Nah, fungsi pertama dan kedua itu mainstreamnya itu masih mengikuti mainstream Al-Quran, karena hadis itu sifatnya mengikuti Al-Quran. Tapi fungsi hadis yang ketiga yaitu menetapkan ketentuan hukum atau aturan yang tidak ditetapkan dalam Al-Quran. Munsyiatun wa musbitatun. Ya, itu seperti dalam kitab usul fikih yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Khalaf itu. Jadi munsyiatun wa musbitatun, hadis Nabi itu bersifat membuat, mengcreate, mencipta, menetapkan ketentuan hukum yang tidak ditetapkan dalam Al-Quran. Misalnya laki-laki tidak boleh pakai perhiasan emas. Itu di Al-Quran tidak ada. Tapi berdasarkan hadis Nabi, Rasulullah melarang laki-laki untuk pakai perhiasan emas. Laki-laki tidak boleh pakai pakaian sutra. Itu di dalam Al-Quran tidak ada larangannya. Tapi di dalam hadis Rasulullah melarang. Nah, maka semua yang dibawa oleh Rasulullah, baik yang merupakan wahyu Al-Quran, yang tertulis, yang matlu, maupun yang ghairu matlu, yang tidak tertulis, yang tidak dibacakan, yaitu hadis Nabi, maka itu semuanya, kalau merupakan perintah, ya harus kita kerjakan. Cuman perintah itu nanti diklasifikasi menjadi dua. Perintah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Bahkan ada yang mubah. Ya. Nah, yang dilarang oleh Allah, yang dilarang oleh Rasulullah, itu juga ada dua nanti. Ada yang haram dan ada yang makruh. Tapi kalau mubah, tidak ada yang dilarang itu. Namanya saja mubah. Mubah itu diperbolehkan. Jadi hukum yang ini netral, ia tidak berkaitan dengan soal perintah atau larangan, ya, karena sama-sama diperbolehkan. Sehingga apa yang dikatakan oleh Rasulullah, apa yang diperbuat oleh Rasulullah, apa yang ditetapkan oleh Rasulullah, maka kita harus menerimanya, kita harus mengikutinya. Apa yang dilarang oleh Rasulullah, kita harus menjauhinya, kita harus meninggalkannya. Ya, nah, itu sebagai konsekuensi bahwa kita mengikuti sunnah Rasulullah. Jadi para jamaah, sunnah Rasulullah yang dimaksud di sini ini bukan sunnah dalam konteks hukum, ya. Karena sunnah dalam konteks hukum dengan sunnah dalam konteks hadis Nabi itu berbeda. Kalau sunnah dalam konteks fikih itu sesuatu yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan tidak apa-apa. Tapi kalau sunnah dalam konteks hadis Nabi itu adalah tradisi, termasuk gaya hidup. Jadi kita pakai wangi-wangian misalnya, itu sunnah Rasul. Itu sunnah Rasul. Sunnah Rasul karena memang Kanjeng Nabi itu bau tubuhnya selalu harum misalnya. Ya, jadi Rasulullah itu suka kebersihan. Itu sunnah Rasul, kebersihan itu sunnah Rasul. Bukan sunnah dalam konteks apabila dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan gak apa-apa. Tetapi sunnah itu lebih kepada
tradisi, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah. Makanya dulu itu di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini juga sudah ada hadis yang menyatakan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang membuat tradisi baik, sunnah hasanah, maka ia mendapatkan pahala karena tradisi baik yang dia lakukan itu, ya, dan ia juga mendapatkan pahala wa ajru man amila biha, dan ia juga mendapatkan pahala karena tradisi yang dia ciptakan, yang dia buat itu diikuti, dikerjakan oleh orang yang lain. Nah, maka di dalam bab ini nanti kita juga akan mendapatkan petunjuk dari Rasulullah bahwa ada hal-hal yang itu dibuat-buat di dalam agama, tapi Rasulullah tidak pernah melakukan itu, yang disebut dengan bid'ah. Tetapi apakah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah itu mesti disebut bid'ah? Mesti disebut bid'ah? Gak mesti. Gak mesti. Karena masyarakat, lingkungan, situasi, dan kondisi yang dihadapi oleh Rasulullah, yang terjadi di masa Rasulullah itu berbeda dengan kondisi pada masa sekarang. Ya, sehingga nanti kita akan bertemu dengan hadis-hadis alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Peganglah sunnahku dan sunnahnya khulafa'ir rasyidin. Maksudnya kebiasaan, jalan hidup, gaya hidup, bukan hanya sunnahnya Rasulullah, tetapi juga khulafa'ir rasyidin, sunnahnya para sahabat. Ya, jadi ini ayat 7 surat Al-Hasyr ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa yang merupakan perintah itu kita berupaya semampu kita kerjakan, yang merupakan larangan juga kita tinggalkan semampu kita, baik yang haram maupun yang makruh. Kemudian pengantar berikutnya, ayat berikutnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Rasulullah berkata-kata menurut hawa nafsu, melainkan yang diucapkan, yang dikatakan oleh Rasulullah itu semata-mata wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi yang dikatakan oleh Rasulullah itu wahyu. Memang ini juga menjadi diskusi di kalangan para ulama. Apakah semua yang dikatakan oleh Rasulullah, yang diperbuat oleh Rasulullah, yang ditetapkan oleh Rasulullah itu harus kita ikuti? Misalnya saja ini. Rasulullah itu yang populer itu adalah ketika beliau diberi hidangan daging biawak yang disebut dengan dhab itu. Itu makanan itu sudah matang. Bahasa kita kan nyambe dhab itu. Tapi apakah nyambe yang di kita ini sama dengan dhab yang disebut? Nah, itu secara fikih ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Karena kata teman-teman yang tinggal di Arab Saudi itu, yang mukim di Arab Saudi, ternyata dhab itu tidak sebesar nyambe di kita itu. Kalau nyambe di kita itu kan ya jenis-jenis reptilia. Tapi yang di sana itu dhab itu semacam kadal gurun gitu loh. Nah, makanya ada guyonan kadrun itu kan kadal gurun itu tidak besar, seperti kadal gitu. Dan itu memang binatang darat, bukan binatang laut, binatang darat. Ya, tapi ketika Rasulullah itu diaturi untuk dahar, untuk makan itu, beliau tidak berkenan. Saya jijik dengan hewan ini. Hewan ini gak ada di tempatku. Ketika beliau dijamu oleh sahabat Khalid bin Walid. Tapi ketika sahabat yang lain itu menikmati daging dhab itu, Rasulullah tidak melarang. Rasulullah juga tidak mempersilahkan, entekno ini dhobe, tidak begitu. Artinya kan Rasulullah tidak menyuruh, tidak melarang. Maka ini secara implisit memberikan isyarah atau petunjuk bahwa mengkonsumsi daging dhab itu di
diperbolehkan. Hanya secara fikih dzabnya seperti apa. Nah, itu yang ini secara fikih jadi persoalan. Nah, apakah yang seperti itu bisa kita tiru? Rasulullah itu meskipun itu halal tapi beliau tidak makan. Artinya Rasulullah itu meskipun itu halal tapi tidak semua yang halal itu kemudian oleh Rasulullah dimakan semuanya. Jadi akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan orang baik itu mesti yang dimakan juga yang baik. Sehingga di dalam Al-Quran itu petunjuk ajaran dari Allah di dalam Al-Quran mengenai makanan itu ya kulu ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Jadi bukan hanya halal tapi yang thayyiban, yang baik. Sehingga Rasulullah itu meskipun yang lain itu makan dan tidak dilarang, tapi beliau tidak makan itu. Sehingga seandainya kita tidak makan itu, bagaimana tidak makan daging biawak? Yuk gak apa-apa itu. Kalau mau makan ya silahkan, karena Rasulullah juga tidak melarang dan tidak menyuruh. Ya, jadi tidak mesti apa yang tidak diperbuat oleh Rasulullah itu nanti mesti disebut bid'ah, dan juga tidak mesti apa yang dilakukan, ditetapkan, dikatakan oleh Rasulullah itu mesti harus diikuti. Karena kalau ini berkaitan dengan soal kemanusiaan, nyuwun sewu, hal-hal yang sifatnya itu given, itu gak bisa ditiru. Gak bisa ditiru. Misalnya, Kanjeng Nabi itu kan, kalau sifat-sifat fisiknya itu kan digambarkan, sampai di kitab-kitab diba itu kan, alifiyul anfi, mimiyul fami, nuniyul hajib. Kan gitu kan? Jadi alifiyul anfi, hidungnya Rasulullah itu mancung kayak huruf alif. Loh, ini kan given. Yang kayak gini kan sifatnya anugerah. Sehingga kita yang hidungnya pesek gak perlu operasi plastik gitu. Karena ini sifatnya given. Gak kena ditiru yang kayak gitu itu. Mimiyul fami, bibirnya Rasulullah itu mungil seperti huruf min. Ya memang mungil, tetapi ada makna simboliknya. Bibirnya Rasulullah kecil mungil itu menjadi pelambang beliau tidak suka mencaci maki orang. Beliau tidak suka mengadu domba orang. Beliau tidak kasar mengatakan pada orang. Tapi secara fisik memang Rasulullah punya banyak kelebihan, keunggulan. Dan itu yang nggak bisa ditiru, nggak perlu ditiru. Ya, seperti nyuwun sewu, terlalu fanatik dengan kurma misalnya. Padahal kita gak seneng kurma. Ya gak apa-apa. Jangan lalu mengatakan orang yang gak mau makan kurma itu gak mau sunnah Nabi. Oh, kok cek sepele nih, gak gelem mangan kurma. Lah wong aku lek makan kurma itu kudu nekeh. Nah, terus gimana? Kan ini soal budaya, makanan itu kan soal budaya. Mana buka gak mangan kurma, gak ambek banyu putih, gak sunnah Nabi, kan rasanya koyok makjileb gitu ya. Padahal kita itu kan ya mengikuti Nabi, tapi mengikuti Nabi itu yang paling penting itu kan ajaran-ajarannya, bukan soal budayanya. Ya. Kanjeng Nabi misalnya pakai gamis, apa kita mesti pakai gamis? Enggak, ya sarungan ini ya. Sing penting nutup aurat kan, itu pakaian itu. Jadi kita tidak perlu menjadi Muslim itu lalu harus menjadi orang Arab seperti kata-kata populer yang dikatakan oleh Gus Dur itu. Jadi Islam itu ajarannya nanti. Apa yang bisa kita tiru dari Rasulullah kita tiru. Tapi yang sifatnya given itu tidak bisa. Nah termasuk ini. Rasulullah itu pernah memutuskan strategi perang. Tapi ada sahabat itu yang bertanya, apakah ini wahyu? Nah itu begitu. Ada yang bertanya gitu, itu ada. Apakah ini wahyu? Bukan. Nah, tapi kemudian diberi usulan oleh sahabat itu. Menurut saya begini Rasulullah, karena perang ini beberapa hari, jadi supaya logistik kita ini tidak kehabisan, menurut hemat saya kita harus mengambil posisi yang dekat dengan sumber mata air. Supaya pasukan ini bertahan. Rasulullah merubah strateginya kemudian. Merubah lokasi pasukan itu. Artinya untuk hal-hal yang sifatnya kemasyarakatan, itu Rasulullah pun masih rapat, gitu loh.
Masih musyawarah. Makanya di dalam Al-Qur'an itu ada surat, ada namanya itu surat Asyura. Asyura itu artinya rapat, gitu loh. Rapat. Rasulullah itu urusan-urusan menyangkut nasib orang itu rapat, nggak bisa diputuskan sendiri, nggak bisa diputuskan sendiri. Ya, jadi apa yang dikatakan oleh Rasulullah nanti di dalam hadis-hadis berikutnya itu, kalau memang itu bersifat given, ya nggak perlu diikuti. Tapi kalau yang itu merupakan ajaran, ya kita kerjakan semampu kita. Karena wama yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kemudian ayat berikutnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Yang artinya, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maksudnya ikutilah ajaran Rasulullah, ya. Maka Allah akan mencintai kalian dan Dia Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dosa kalian. Surat Ali Imran ayat 31. Jadi kita oleh Rasulullah diperintahkan untuk mencintai Allah. Tapi Allah memerintahkan kepada kita juga untuk mencintai Rasulullah dengan cara mengikuti ajarannya Rasulullah. Jadi katakanlah jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah aku itu ya perkataanku. Kamu ikuti, perbuatanku kamu ikuti, ketetapanku juga kamu ikuti. Yang aku perintahkan kerjakan semampu kalian, yang aku larang ya tinggalkan, jauhi semampu kalian. Ya, sehingga nanti di dalam bab yang lain juga masih dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, para jamaah suatu hari itu ada seorang Arab Badui. Seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah. Tiba-tiba dia menyodorkan pertanyaan kepada Rasulullah, mata as-sa'ah. Wahai Rasulullah, kapan kiamat itu terjadi? Loh, karena gak ada angin, gak ada apa itu loh, terus tahu-tahu, wahai Rasulullah, kapan kiamat itu terjadi? Rasulullah ditanya begini, beliau kemudian menjawab, ma'adat talaha. Bekalmu apa? Persiapanmu apa? Kamu tanya kiamat itu. Rasulullah bertanya kepada Arab Badui, bekalmu apa? Persiapanmu apa? Kalau kiamat itu terjadi. Orang Arab Badui ini dengan entengnya mengatakan, hubballahi wa rasulihi. Gak pakai persiapan. Pokoknya saya cinta Allah, cinta Rasulullah. Itu. Jawabannya cuma itu. Ditanya apa bekalnya, persiapannya menghadapi hari kiamat. Gak ada. Pokoknya cinta Allah, cinta Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu nanti akan bersama dengan orang yang dia cintai. Termasuk kita umatnya, meskipun tidak ketemu Rasulullah, kalau kita mencintai Rasulullah, maka kita pun akan dikumpulkan oleh Allah bersama Rasulullah. Amin Allahumma amin. Kadang saya mikir, awak dhewe iki apa pantes dikumpul nih Rasulullah? Wong kelakuane sik koyo ngene. Itu. Tetapi Rasulullah sendiri mengatakan almar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan selalu bersama dengan orang yang dia cintai. Jadi artinya itu maknanya kan mendalam sebenarnya. Cinta Allah, cinta Rasulullah itu maksudnya apa? Ya mengikuti perintah Allah, mengikuti perintah Rasulullah. Menjauhi meninggalkan larangan Allah, menjauhi meninggalkan larangan Rasulullah. Ya, karena itu konsekuensi dari cinta. Kemudian ayat yang lain, Al-Ahzab, Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Sungguh telah ada bagimu dalam perbuatan Rasulullah itu suatu contoh teladan yang baik sekali
bagi siapa saja yang mengharap keridhaan Allah dan hari akhir dan keselamatan hari akhir. Para jamaah, tidak ada contoh yang lebih baik, teladan yang lebih baik melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang memuji-muji, memuja-muja orang yang dia menganggap orang itu lebih baik dibanding Rasulullah, itu bohong. Ya, tidak ada teladan yang lebih baik dibandingkan Rasulullah. Maka yang jadi ukuran itu tetap Rasulullah. Kita puasa tetap yang jadi teladan ya Rasulullah. Kita sholat yang jadi teladan ya Rasulullah. Kita bergaul, berinteraksi dengan sesama yang jadi teladan juga Rasulullah. Ya, jadi karena beliau adalah uswah hasanah. Kemudian ayat berikutnya An-Nisa ayat 65, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Yang artinya tidak, demi Tuhanmu mereka tidak beriman sehingga mereka bertahkim kepadamu. Bertahkim itu kim kepadamu. Bertahkim itu maksudnya minta diputuskan masalahnya. Bertahkim kepadamu dalam semua sengketa mereka. Kemudian tidak merasa keberatan dalam hati mereka menerima putusan hukummu. Dan mereka pasrah bulat-bulat kepada hukummu. Jadi para jamaah, ayat ini memberi petunjuk kepada kita, Rasulullah di Madinah itu bukan hanya memutuskan sengketa masalah orang-orang Islam saja, tetapi juga orang-orang non-Muslim itu juga diputuskan sengketa hukumnya oleh Rasulullah. Ya, diputuskan sengketa masalahnya itu oleh Rasulullah. Tidak mesti bahwa yang Muslim itu akan menang kalau memang dia tidak bisa membuktikan. Contohnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu kalah sama orang Yahudi, padahal baju perangnya Ali itu ada di tangannya orang Yahudi. Loh kok bisa? Itu ketika dibawa ke pengadilan, Ali kalah. Karena Ali tidak bisa membuktikan. Meskipun itu bajunya, tapi dia tidak bisa membuktikan kalau itu baju besinya. Orang Yahudi itu akhirnya melihat bahwa Islam itu benar-benar agama yang adil. Apalagi di masa Umar menjadi khalifah. Umar itu beliau meskipun terkenal keras orangnya, tapi beliau tegas di dalam penegakan hukum itu. Sehingga semua orang itu mendapatkan keadilan dari Umar. Itu gubernur yang pernah diangkat oleh Umar ke Mesir, itu Amr ibnul As, itu juga ketika melakukan penggusuran sewenang-wenang kepada non-Muslim di Mesir itu, lalu orang Mesir itu kan sampai datang ke Madinah, nemui Umar. Islam ini katanya agama yang adil. Tapi lah kok saya diperlakukan sewenang-wenang. Rumah saya digusur untuk perluasan masjid itu. Memang di Mesir itu ada masjid pertama, gede sampai sekarang masih ada. Dan itu jadi tujuan wisata religi di Mesir. Itu namanya Masjid Amr ibnul As. Ya, Masjid Amr ibnul As. Itu gede masjidnya. Nah, dia minta keadilan. Ini gimana gubernur jenengan ini kok sewenang-wenang. Rumah saya digusur, saya tidak dapat ganti rugi, tidak dapat perlindungan apapun. Itu Umar mendengar pengaduan ini langsung nyuruh orang non-Muslim ini, Yahudi ini, untuk ambil tulang di tempat sampah itu. Setelah itu diberikan ke Umar. Oleh Umar itu hanya digaris pedang gini tok, seret lurus gitu. Lalu disuruh bawa kembali ke Mesir. Ini bawa ke Mesir. Tunjukkan ke gubernur itu. Tunjukkan ke gubernur. Ini salam dari Umar. Pesan dari Umar, tulang ini berikan. Dia ini toleh. Minta keadilan kok dikai tulang tok itu. Di sini gimana? Suruh balik lagi ke Mesir. Akhirnya begitu tulang itu diberikan kepada gubernur Mesir, Amr ibnul As itu, betapa takutnya dia. Betapa gemetarnya dia. Padahal cuma ada goresan lurus pedang itu di tulang itu. Ya, itu pesan yang
bisa dibaca adalah berlakulah kamu lurus seperti goresan pedang yang ada di tulang ini. Kalau kamu tidak bisa berlaku lurus, maka pedangku yang akan meluruskan kamu. Itu bahasanya begitu. Akhirnya kemudian kan dikembalikan lagi itu tanahnya si Yahudi itu, tapi dia melihat ini keadilan luar biasa. Akhirnya dia malah tidak mau dikasih ganti rugi itu. Dia menyatakan masuk Islam dan dia rela itu rumahnya digusur untuk itu. Karena melihat keadilan Islam. Jadi gubernur kalah dengan orang non-muslim. Padahal gubernurnya itu muslim. Dan ini orang-orang kafir itu tidak ragu. Bertahkim kepada Rasulullah itu tidak ragu. Karena Rasulullah memang adil. Saking adilnya beliau sampai mengatakan, lau saraqat Fatimatu bintu Muhammad laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri, sungguh aku sendiri yang akan memotong tangannya. Tapi kan gak mungkin Siti Fatimah mencuri. Gak mungkin. Tapi itu ungkapan yang menunjukkan betapa idealisme yang sangat tinggi dari Rasulullah untuk menegakkan hukum. Ya, jadi itu termasuk sunnah Rasul. Ya, jadi sunnah Rasul itu menegakkan hukum. Kemudian ayat berikutnya An-Nisa ayat 59, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kamu berselisih tentang sesuatu, maka kembalikan sesuatu yang kamu perselisihkan itu kepada Allah dan Rasulullah. Maksudnya kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini yang kemudian disebut dengan qiyas. Ya, disebut dengan qiyas. Jadi ayat 59 ini kan diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu atiillaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Maka dari ayat 59 surat An-Nisa ini ada 4 sumber hukum Islam. 1 Al-Quran atau Alkitab, yang kedua adalah As-Sunnah atau hadis, yang ketiga adalah ijma, yang keempat adalah qiyas. Qiyas itu analog, menyamakan sesuatu yang belum ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya. Itu namanya qiyas, itu sumber hukum Islam. Ya, jadi nanti ketika kita mengikuti sunnah Rasulullah, ya berarti kita menggunakan ijma, kita menggunakan qiyas. Ya, karena masalah-masalah yang kita hadapi sekarang ini banyak yang tidak terjadi di masa Rasulullah, ya, seperti transaksi-transaksi online itu kan tidak pernah terjadi di masa Rasulullah. Tapi kan harus dicarikan bagaimana ketentuan hukumnya, boleh atau tidak, itu kan, halal atau haram dan seterusnya. Kemudian ayat berikutnya, ayat 80 surat An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasulullah, maka sungguh berarti ia taat kepada Allah. Maksudnya, barang siapa yang taat kepada hadis Nabi, maka sungguh ia adalah orang yang taat kepada Al-Quran. Maka ayat 80 surat An-Nisa ini mengharuskan kepada kita untuk tidak hanya menggunakan Al-Quran sebagai sumber ajaran, tapi juga hadis Nabi. Ya, sebab nyuwun sewu di dalam kajian studi hadis itu ada kelompok kecil, golongan kecil yang mengatasnamakan ingkarus sunnah. Ya, ingkarus sunnah itu adalah sekelompok atau segolongan kecil umat Islam yang tidak mempercayai hadis Nabi, sunnah Nabi sebagai sumber ajaran Islam atau sebagai sumber hukum Islam. Tapi ini gak populer di Indonesia. Dulu ada nama-nama seperti Irham Sutarto, macam-macam itu. Kebanyakan mereka-mereka yang ingkarus sunnah itu mereka yang dipengaruhi oleh aliran-aliran kepercayaan, termasuk aliran-aliran agama Jawa, kejawen, gitu ya. Jadi mereka merasa sudah cukup Al-Quran, gak perlu hadis. Tapi ketika mereka ditanya, loh kalau Anda merasa cukup dengan Al-Quran, bagaimana Anda sholat? Nah itu jawabannya bulat.
Ya sholat itu kan yang penting eling. Loh saya omong-omongan ambek sampean gini ya sholat saya ini kan gregetno Pak ya, kayak begini. Nah, itu rusak ajaran Islam itu. Kalau orang tidak mau menggunakan hadis Nabi ya. Kemudian ayat berikutnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim siratillah. Al-ayah ya. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar telah menunjukkan kepada jalan yang lurus, yaitu jalan Allah. Jalan Allah itu maksudnya ajaran Islam ya, dan kita menjadi saksi para jamaah bahwa Rasulullah telah menunaikan amanah itu. Kemudian ayat berikutnya 63 surat An-Nur, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falyahdzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Yang artinya hendaknya orang-orang itu takut menyalahi perintah Rasulullah itu. Kalau mereka terkena balak bencana, fitnah atau siksaan yang pedih. Para jamaah, umat Nabi dan Rasul sebelum Rasulullah diutus itu kalau mereka membangkang, tidak percaya dengan Nabi dan Rasulnya, maka azabnya itu kontan. Langsung oleh Allah diberikan. Kalau mereka berani nantang para Nabi Rasul utusan Allah sebelum Kanjeng Nabi Muhammad, itu balasannya kontan. Contoh, itu umatnya Nabi Nuh. Mereka tidak beriman, nantang bahkan menghina Nabi Nuh saat Nabi Nuh itu membuat perahu atau kapal yang itu merupakan perintah dari Allah kepada Nabi Nuh, karena akan datang azab Allah. Akhirnya benar diazab oleh Allah karena mereka nantang menyalahi Nabi dan Rasul utusan Allah. Kaumnya Nabi Lut itu juga begitu, nantang perilakunya menyimpang, praktek homoseks dan lesbian itu. Yang laki-laki senang laki-laki, yang perempuan senang perempuan, ya. Mereka nantang Nabi Lut, bahkan nantang azab, datangkan azab kalau kamu memang benar oleh Allah diazab itu sampai habis yang namanya kaum Sodom itu. Ya, kaum Sodom itu. Kaumnya Nabi Soleh, Nabi Hud, semuanya. Bahkan kita juga di masa Bani Israel itu ada orang yang dikutuk oleh Allah sampai wajahnya menjadi kerah itu, karena mereka mancing di hari Sabtu. Jadi saat itu ada aturan ajaran dari untuk kaum Bani Israel itu gak boleh cari ikan termasuk mancing itu di hari Sabtu, karena hari Sabat itu adalah hari suci bagi mereka untuk ibadah. Tapi herannya ketika mereka itu tidak mancing, tidak cari ikan hari Sabtu, ikan itu justru banyak sekali. Akhirnya mereka gak ibadah gitu. Akhirnya mereka mancing, mereka cari ikan itu. Maka oleh Allah kemudian kan dikutuk, kunu qiradatan khasiin. Mereka menjadi monyet semua itu. Yang menyimpang itu. Makanya jangan mancing hari Jumat kalau kita ya. Kok jadi bedes. Ya, jadi kalau hari Jumat itu biasanya ikannya banyak, Pak. Biasanya banyak ya. Jadi, tapi kok sekarang nggak ada yang jadi monyet orang-orang yang mancing hari Jumat itu. Ya karena bagi umatnya Rasulullah azab itu nggak dikontan lagi. Kok seumpama dikontan, medeni itu. Ben Jumat mesti ono bedes. Nah, itu, ya, tapi ini murahnya Allah untuk Rasulullah dan untuk umatnya ya. Jadi tidak perlu nantang Nabi dan Rasul, tidak perlu nantang kebenaran ya, karena kalau orang nantang kebenaran itu pasti dia akan mendapatkan fitnah, akan mendapatkan balak bencana ya. Wong ndak nantang saja, ndak nantang tapi gak gelem salat ya kena fitnah juga, kena musibah juga ya, apalagi sampai nantang. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian ayat berikutnya, ayat 34 surat Al-Ahzab, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillah wal hikmah. Ingat-ingatlah
oleh kalian kaum wanita apa yang telah dibacakan di rumahmu dari kitab Allah, ayat-ayat Allah. Dan hikmah. Hikmah itu di sini dimaknai sebagai sunnah ajaran Nabi. Ya, jadi bukan hanya laki-laki, yang perempuan pun juga dituntut, diperintah untuk menjalankan sunnah Rasulullah. Kita masuk hadis nomor 1. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ba'uni ma taraktukum innama ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim fa idza nahaitukum an syai' fajtanibuhu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, biarkanlah aku, maksudnya tinggalkanlah dariku apa yang telah aku tinggalkan untuk kalian. Jadi kalau aku meninggalkan sesuatu, ya kalian juga harus meninggalkan. Karena sesungguhnya yang menyebabkan kebinasaan umat sebelum kalian dahulu adalah karena banyaknya pertanyaan mereka dan menyalahi pada nabi-nabi mereka. Maka apabila aku melarang kalian tentang sesuatu, maka jauhilah. Dan jika aku memerintahkan kepada kalian tentang sesuatu, maka kerjakan semampu kalian. Muttafaqun alaih. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para jamaah, di dalam kitab Dalilul Falihin, syarah dari kitab Riyadhus Shalihin ini, itu dijelaskan bahwa Rasulullah menyampaikan hadis ini saat beliau menyampaikan hadis tentang kewajiban haji. Jadi Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, wahai umat manusia, sesungguhnya kewajiban haji telah ditetapkan oleh Allah untuk kalian, bagi yang mampu. Ya, sesungguhnya kewajiban haji telah ditetapkan oleh Allah untuk kalian bagi yang mampu. Dan haji itu memang hanya bagi yang mampu. Istitok. Ya, istitok. Ya. Kemudian ketika Rasulullah mengatakan seperti itu ada sahabat itu yang tidak disebutkan namanya. Dia nyeletuk, kayak interupsi gitu. Apakah setiap tahun, wahai Rasulullah, haji itu? Rasulullah itu diam. Itu di situ disebutkan, laki-laki itu mengulang pertanyaan itu beberapa kali. Miroron. Rasulullah, apakah setiap tahun haji itu? Rasulullah diam aja. Oh, laki-laki itu tanya lagi. Rasulullah, cara orang sini gitu, ditakoni kok bidek ae. Wah, itu kira-kira sekadung jengkel itu kan gitu. Ini ditakoni kok meneng ae. Diam saja. Apakah setiap tahun haji itu, wahai Rasulullah? Rasulullah kemudian mengatakan, "Lau qultu na'am la wajabat wala mastata'tum." Seandainya aku jawab iya, kewajiban haji itu setiap tahun, maka itu akan diwajibkan oleh Allah kepada kalian setiap tahun. Dan kalian pasti tidak akan mampu, tidak akan sanggup. Jangankan setiap tahun, nunggunya aja sekarang sudah berapa puluh tahun ini nunggunya itu. Ya, jadi gak sanggup. Artinya apa? Rasulullah di sini tadi juga menyebut innama ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim. Sesungguhnya kebinasaan umat-umat sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan dari mereka. Siapa umat sebelum kita? Bani Israel. Bani Israel. Makanya orang sekarang nyebut itu di YouTube itu Bani Srewel gitu kan, atau Bani Sirewel gitu, Bani Sirewel. Ya. Jadi mereka banyak bertanya tentang surat Al-Baqarah itu, penamaan surat Al-Baqarah itu kan juga karena banyaknya pertanyaan kaum Bani Israel kepada Nabi Musa.
Ketika Nabi Musa diperintah oleh Allah, karena orang yang melakukan pembunuhan itu gak ada yang ngaku. Zaman itu belum ada CCTV. Nah, ini gimana ini? Karena gak ada orang ngaku. Maka Allah memberikan wahyu, suruh mereka nyembelih seekor sapi. Ditakok nih, sapi ini lanang apa wedok? Nah itu. Sapi betina. Itu. Kan gampang sudah. Sapi betina. Ditanyakan lagi. Sapi ini sing wulune putih. Apa sing wulune coklat? Sing perawan. Apa sing rondo? Loh ya apa Pak ngetes sapi perawan sampai rondo itu? Itu kan semakin banyak pertanyaan maka semakin menyulitkan ya. Maka di dalam ayat yang lain nanti di Al-Qur'an surat Al-Maidah Allah melarang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan kalian bertanya tentang sesuatu yang apabila sesuatu itu dijawab, maka itu membuat diri kalian jelek, membuat diri kalian buruk. Jadi kalau sudah jelas gak perlu ditanyakan. Kalau tidak jelas harus ditanyakan supaya tidak salah paham. Nah, karena ini sudah jelas, maka cukup sampai di sini ngajinya itu ya. Jadi insya Allah kita lanjutkan kapan-kapan ya. Saya kira demikian para jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا